Welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas pertarungan-pertarungan di One Piece yang bersebelah atau dengdek sebelah. One Piece banyak menyajikan pertarungan seru, tapi ada juga pertarungan-pertarungan yang beneran berat sebelah. Antara jagoan bisa menang mudah atau musuh malah bisa mengungguli pahlawan tanpa masalah. Kadang topi jerami mengalahkan musuh mereka dengan mudah, namun di kesempatan lain malah musuh yang membuat topi jerami kesulitan. Nah, apa saja sih pertarungan di One Piece yang berat sebelah? Ini daftarnya. Ben Beckman lawan bandit gunung. Sebelum dia mencapai desa Luffy, Pun Seng sudah pernah melawan Mihawk, namun sekumpulan bandit gunung kelewat pede. Yang dipimpin Higuma sempat mencoba menantang kelompok Seng. Ben Beckman turun tangan sendiri dengan senapannya. Ia bahkan tidak perlu menembakkan senjata api itu, meski ia hanya terlihat mengayunkan senjatanya. Anak buah Higuma semuanya tumbang. Yang kedua, Kizaru lawan sebagian supernova. Alur Sabodi baru memperkenalkan para supernova, namun Oda langsung memperlihatkan kalau Laksamana seperti Kizaru levelnya masih jauh di atas mereka. Semua yang menghadapi Kizaru berujung kalah dengan cepat, bahkan boneka tumbal Hawkin pun tak banyak membantunya. Apo mungkin bisa sukses menyerang Kizaru, namun karena Kizaru itu logia, serangan itu pun tak berguna. Pada akhirnya Kizaru pun baru bisa ditahan oleh Silver Rayleigh yang lebih kekuatannya juga sama-sama gila. Yang ketiga, Bartolomeo Kuma lawan topi jerami. Mau di Tyler Black maupun di Sabodi, tapi Jerami sebelum tim Skip tak berdaya menghadapi Kuma asli. Kuma yang menguasai Niki no Mi dan memiliki tubuh kokoh ini dengan mudah menyingkirkan mereka. Yang sempat terasa horor sih pertarungan kedua mereka, di mana Kuma hanya tinggal menyentuh topi jerami untuk menghilangkan mereka. Kalau kamu termasuk yang membaca bab itu tanpa tahu kelanjutannya, kamu beneran bisa khawatir pada nasib topi jerami. Untung kemudian terungkap kalau aksi Kuma di Sabori itu justru menolong topi jerami. Yang keempat, Bellamy lawan Luffy. Bahkan Bellamy yang sudah latih keras untuk kemampuannya sebenarnya masih di bawah level Luffy saat di Dressrosa. Jadi ketika Bellamy di era jaya mencoba menghadapi Luffy, hasilnya pun memalukan bagi bajak laut yang satu ini. Kita sebelumnya sempat dibuat gemas dulu karena Luffy dan Zoro tidak mau melawan Bellamy meski dipermalukan kelompok pria itu. Namun Bellamy kemudian cari masalah dan Luffy pun mencarinya. Pertarungannya berakhir dengan sangat singkat. Luffy tak perlu menggunakan teknik apapun, dia hanya meninju Bellamy dengan satu pukulan saja, dan Bellamy tak bangkit lagi. Yang kelima, Mihawk atau pendekar pedang nomor 1 di anime One Piece melawan Roronoa Zoro. Kalau di game RPG ini yang terjadi kalau harus melawan musuh level boss terakhir, saat level terakhir masih terlalu rendah. Mihawk memang sempat terlihat terkejut saat Zoro hendak menggunakan Sanjen Sky. Namun secara keseluruhan pertarungan ini terlalu mudah untuk dia. Tak mengherankan, Zoro bahkan memasuki pertarungan ini hanya dibekali satu pedang kelas Meito kelas tinggi, yaitu Wada Ichimonji. Dua pedang lain bahkan tak bernama. Kurang pengalaman, kurang skill, dan pedangnya kurang kuat, Zoro berakhir tumbang. Namun pertarungan ini membuat Zoro bertekad menjadi lebih kuat lagi. Yang keenam, Luffy melawan wujud manusia Kaido. Luffy sempat menonjok Kaido dan tampak mendesak sang Yonko saat Kaido masih dalam wujud naga. Kita kemudian melihat Kaido kembali ke wujud manusia setelah menerima serangan-serangan Luffy. Tapi justru dalam wujud manusia itu Kaido menunjukkan kengeriannya. Di versi manga hanya dengan satu serangan remake hak Luffy yang dilindungi wujud Gear pun takluk. Versi anime memperpanjang sedikit pertarungan ini, namun pada akhirnya Luffy pun tetap takluk.
Yang keenam, topi jerami melawan pasukan Hody Jones. Kalau saja topi jerami menghadapi pasukan Hody sebelum time skip, pasukan ini mungkin akan membuat mereka kerepotan. Masalahnya topi jerami baru saja reuni setelah masing-masing menjalani latihan 2 tahun. Pertempuran ini pada dasarnya seperti disajikan Oda untuk menegaskan betapa kuatnya topi jerami sekarang. Hody sempat punya 100.000 prajurit, namun separuhnya tumbang hanya karena Househaki, rajanya Luffy. Para petarung andalan Hody pun tidak bisa berbuat banyak menghadapi topi jerami. Mereka mungkin sempat ngomong macam-macam, namun pada akhirnya mereka takluk juga. Bahkan Hyoujou yang katanya ahli pedang terhebat Fishman Island pun tak bisa apa-apa menghadapi Zoro, apalagi sebelum itu pun Zoro sempat melukai para Hody dengan 1 serangan saja. Itulah 7 pertarungan di One Piece yang terlalu berat sebelah, dengdek sebelah. Gimana menurut kamu? Terima kasih.